Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, yang bertanya, Gus, kenapa benda bertuah itu yang dari alam kok terkadang itu bisa ditesmoni bahasanya, dan nanti itu kok terkadang tidak bisa ditesmoni. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu, saudaraku. Begini ya, saudaraku ya, tentang benda bertuah dari alam, kenapa kok tuahnya itu tidak sama. Memang ya bawaannya seperti itu, saudaraku. Memang bawaannya seperti itu. Terkadang ada benda bertuah dari alam itu bentuk fisiknya itu ya biasa-biasa saja, namun mempunyai tuah yang sangat istimewa. Itu ada, saudaraku. Namun itu ya bagian kecil saja. Ada yang seperti itu, namun ya itu tadi barangnya satu dua seperti itu. Dan ada juga benda bertuah itu yang bentuk fisiknya memang bagus, tuahnya juga bagus, itu ya ada. Dan kalau untuk mengetahui yang seperti itu, atau bahasanya itu memilih, itu hanya orang tertentu, saudaraku, yang bisa. Karena apa ya? Karena ada ilmunya juga. Jadi ilmu khusus yang bisa dipakai buat mendeteksi benda yang dari alam itu tadi. Itu hanya orang-orang tertentu. Jadi saudaraku, kalau memahami benda bertuah itu bahasanya percayakan sama orang yang memang memahami di bidangnya itu, saudaraku. Jadi bahasanya kita pasrah, atau yang terpenting itu kita bisa mendapatkan benda bertuah yang bagus, yang seperti kita inginkan. Kurang lebihnya kan seperti itu, saudaraku. Jadi lebih enak, lebih simpel, lebih praktis. Dan benda bertuah dari alam, saudaraku ya, itu memang tuahnya tidak sama, saudaraku, beda-beda. Tidak sama. Dan meskipun barangnya itu terkadang dari alam itu bisa ditesmoni, namun itu juga tidak terus-terusan, saudaraku. Tidak terus-terusan. Karena apa? Karena sebenarnya kan sudah sering saya bilang, itu perlu diaktifkan dulu, saudaraku, kalau kepengen bahasanya itu lebih bagus. Dan biar nanti kedepannya kalau mungkin kita testimoni sekarang ya, bahasanya saudaraku, lolos, itu mungkin biar kedepannya itu 10 tahun yang akan datang, dan 20 yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan seterusnya, itu biar barangnya, tuahnya itu tetap sama hasilnya. Karena apa? Karena benda bertuah itu semakin ditesmoni, apalagi kalau benda bertuahnya itu belum aktif, saudaraku, itu bahasanya tuahnya itu agak merosot seperti itu, saudaraku. Memang seperti itu. Namun biasanya kalau sudah aktif itu ya tuahnya itu bisa stabil, saudaraku. Itu juga yang harus dipahami. Kenapa kok orang-orang dahulu, saudaraku ya, leluhur kita itu, zaman-zaman dahulu, benda bertuah itu jarang diperlihatkan, atau bahasanya itu dipertontonkan, seperti bahasanya testimoni seperti itu, saudaraku.
Karena leluhur kita sebenarnya sudah paham, saudaraku. Berhati-hati bahasanya. Kenapa kok seperti itu? Karena kan ada bahasanya orang itu yang bisa mengendalikan kodam. Jadi benda bertuahnya itu terkadang kalau orang yang bahasanya tidak baik itu, benda bertuah itu dilihat itu kodamnya bisa di bahasanya itu dihilangkan, saudaraku. Namun sebenarnya kalau dihilangkan permanen itu tidak, saudaraku. Memang bahasanya itu dibikin biar tidak ampuh gitu loh bahasanya. Biar nanti yang punya itu bahasanya kendor dalam keyakinannya itu tadi. Itu juga yang harus dipahami, saudaraku. Dan untuk bahasanya agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu, karena kan banyak orang juga yang bisa bahasanya itu melarut atau biasanya itu memudarkan tuah dari benda bertuah itu tadi. Itu ya, kalau benda bertuahnya bahasanya itu kalau kita sudah mantep, bisa kita testimoni sekali dua kali, ya sudahlah, saudaraku. Namun kalau kepengen bagus itu tadi, saudaraku, ya diaktifkan dulu. Diaktifkan dulu. Atau kalau kepengen tuahnya itu meningkat, biar bisa bahasanya itu 10 kali lipat dan sebagainya, itu bisa pakai minyak pengisi kodam, saudaraku. Itu akan lebih bagus. Dan kalau dari basic bahannya biar semakin kuat, ya itu, saudaraku, diembunkan, saudaraku, ya. Itu sudah saya buatkan edukasinya, diembunkan biar tuahnya itu juga stabil. Namun kalau untuk biar supaya lebih bagus lagi itu sebenarnya ada, saudaraku, saya punya simpanan minyak pamungkas yang belum pernah saya keluarkan di channel YouTube. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan edukasinya, saudaraku. Minyak itu memang dulu saya rancang secara khusus, di samping bisa mengaktifkan, bisa melipat gandakan tuahnya itu tadi, itu bisa juga kalau seandainya ada orang yang berniat jahat, bahasanya usil itu tadi, saudaraku, ya. Meskipun mau diruqyah, mau diapakanlah bahasanya, niatnya itu biar barangnya itu bahasanya rusak, maka orang yang berniat tidak baik itu tadi, ilmunya itu tadi yang dipakai, saudaraku, akan tersedot ke tempat benda bertuah itu. Benda bertuah itu tadi, saudaraku, bahasanya meskipun ya itu tadi orang itu berniat jahat, namun ilmu orang itu tidak berpengaruh sama sekali, saudaraku, malah akan masuk ke dalam batu itu tadi, saudaraku. Itu ada simpanan minyak khusus, saudaraku, karena minyak itu dulu memang saya rancang secara khusus dan lama, saudaraku, saya bikinnya itu minyak andalan itu. Nanti kedepannya saja, ya, saudaraku, ya. Minyak itu juga kalau dipakai buat pengisian badan atau bahasanya itu ditelan, saudaraku, ya. Kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu tadi, yang berniat jahat itu tadi, seandainya kita itu ilmunya mau bahasanya dibikin tidak manjur bahasanya, maka ilmu orang itu tadi akan masuk ke badan kita, saudaraku. Akan masuk ke badan kita. Karena ada ilmu yang seperti itu sebenarnya, saudaraku. Ilmunya itu ada. Dan memang minyak simpanan yang pamungkas itu tadi dulu saya rancang, saudaraku, secara khusus pakai ilmu-ilmu pamungkas. Kedepannya saja, saudaraku, ya, nanti saya buatkan edukasinya. Dan itu tadi, saudaraku, ya, yang harus dipahami kalau memilih benda bertuah itu pasrahkan sama yang
ahlinya saudaraku, biar enak. Dan kalau benda bertuah itu tadi, memang kalau dari alam tidak sama saudaraku, tuahnya itu tidak sama. Namun kalau kepengen bagus ya harus diaktifkan dulu. Dan ini kan ada dua muntah besi ya saudaraku ya, jenis muntah besi ini ada dua. Ini yang satu itu nempel magnet, yang satu juga nempel magnet. Namun yang satu itu bisa menempel jarum saudaraku, yang ini saudaraku, yang pinggir sebelah sini ini bisa menempel jarum, dan yang ini itu tidak, sekedar menempel magnet saja. Dan apakah tuahnya sama? Beda saudaraku. Tuahnya ini tidak sama, beda. Dari segi tingkatan atau tahapannya itu tidak sama saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu kan ada yang memang bisa sampai anti silet di rambut, ada juga yang cuma sampai anti tembak saudaraku ya. Anti tembak juga macam-macam saudaraku. Ada yang bisa mampu di gelas kaca, dan belum juga mampu di botol plastik saudaraku. Ada juga yang di botol plastik itu dia tidak mau saudaraku, bahasanya masih tembus. Namun kalau di gelas kaca itu bisa, itu ada benda bertuah yang seperti itu. Ya itu tadi karena tahapannya atau bahasanya tingkatannya saudaraku. Jadi tidak sama itu tadi. Makanya kalau memahami benda bertuah itu orang kan terkadang itu kok barangnya sama, kenapa kok maharnya beda? Ya karena itu tadi saudaraku, kualitas bendanya itu yang beda saudaraku. Kalau saya pribadi seperti itu saudaraku, karena saya sudah bahasanya itu meneliti benda-benda bertuah yang dari alam itu seperti itu. Kenapa kok maharnya beda? Karena itu tadi saudaraku, dari segi kualitas barangnya. Namun kalau yang tidak paham, yang hanya sekedar jualan-jualan itu kan ya asal laku gitu aja saudaraku ya. Dia tidak bisa memahami atau tahu benda bertuah yang bagus itu yang mana, bahasanya itu tidak paham saudaraku. Kenapa kok tidak paham? Ya karena dia tidak memahami ilmunya. Seperti itu. Karena orang yang punya pengetahuan lebih saudaraku ya, di samping itu memang bawaan dari orang itu sendiri, orangnya juga belajar saudaraku. Orangnya juga belajar. Tidak asal orang itu ya, seperti contoh saya membuatkan edukasi itu tidak asal saudaraku. Pertama ya dulunya saya juga belajar, akhirnya dikembangkan, bahasanya saya kembangkan, akhirnya ya saya memahami betul saudaraku. Karena untuk mempelajari benda bertuah dari alam itu yang bagus yang mana, bahasanya itu perlu jam terbang yang tinggi saudaraku, perlu waktu yang lama. Seperti itu. Dan kalau jenis-jenis batu badar ya saudaraku ya, ini saya kasih bocoran sedikit. Kalau jenis badar besi atau muntah besi, yang bagus itu yang bagaimana Gus? Kalau dari fisik bahan, biasanya itu batunya berat saudaraku, batunya lebih berat. Kalau jenis badar, seperti badar Bisalonata itu batunya berat, meskipun ini kan hampir sama saudaraku ya. Namun berat yang satu ini saudaraku, kalau diangkat pakai tangan gitu, bobot beratnya itu lebih berat yang agak kecil ini. Seperti itu. Itu bisa juga dijadikan suatu bahasanya acuan saudaraku ya, tidak pedoman namun acuan. Minimal ini batunya kok lebih berat, pasti ada kelebihannya, kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau jenis batu spirit saudaraku itu rata-rata ya
ya berat sudah kalau batu spirit, atau bahasanya kalau di daerah sini itu badar emas saudaraku. Itu memang batunya berat semua seperti itu. Namun kalau dipakai buat kanuragan kurang saudaraku, karena rata-rata larinya itu ya ke Makabah, jenis-jenis pengasian seperti itu. Namun kalau kanuragannya, kalau tuah dari alamnya itu agak kurang. Namun kalau kepengen dilipat gandakan ya kan beda lagi saudaraku ya. Karena kalau pakai ilmu itu, jangankan kok benda bertuah, rokok saja itu bisa menjadi ampuh saudaraku. Karena itu tadi, pakai ilmu dilipat gandakan bahasanya. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin saudaraku lebih paham tentang benda bertuah saudaraku ya, meskipun edukasi yang saya buatkan itu tidak seberapa. Sebenarnya saya itu kepengen ngasih edukasi banyak-banyak saudaraku, namun ini kalau bahasanya dibikin video panjang itu, kalau diunggah saudaraku itu susah. Karena apa ya, karena pakai HP masih manual bahasanya saudaraku. Ini kan pakai HP langsung saya buatkan edukasi, jadi videonya langsung saya unggah saudaraku. Itu kalau terlalu panjang itu mengunggah di YouTube-nya itu agak susah, terkadang malah tidak bisa saudaraku. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Kalau dibuatkan edukasi disimak baik-baik. Kalau mau konsultasi ya silahkan saja. Namun ya kalau konsultasi sekedarnya saudaraku ya jangan pakai ngotot-ngotot. Karena apa? Kan saudaraku yang kepengen dapat pengetahuan atau bahasanya penjelasan dari saya tentang benda bertuah. Kalau saudaraku ngotot kan ya ngapain kok konsultasi, kan kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Dan kedepannya saudaraku, kalau saya tidak sibuk akan saya buatkan edukasi tentang minyak pamungkas itu tadi saudaraku ya. Minyak yang saya ritualkan sangat lama sekali, minyak yang belum pernah saya unggah di channel YouTube. Karena terus terang saudaraku, saat-saat ini saya juga masih ya sibuk sekali saudaraku soal tentang mengisi benda-benda bertuah. Dan banyak juga saudara-saudara kita dari luar negeri itu yang memari benda bertuah saudaraku, jadi terkadang itu ya minta dilipat gandakan lagi tuahnya. Dan ya itu, kalau sudah selesai barangnya saya kirim. Hampir setiap hari saudaraku saya kirim benda bertuah itu ke luar negeri. Ada juga yang sampai Malaysia, sampai Korea sana, ada yang Taiwan saudaraku, dari Taiwan, Singapura, Brunei, seperti itu saudaraku. Jadi ya bahasanya kalau saya konsultasi sama saya itu, kalau belum sempat ya memang tidak saya balas saudaraku WA-nya, karena saya kan ya sibuk zikir juga. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.